Harus menjadi pelaku usaha itu memang nggak cukup modal semangat. Harus cerdas memang. Cerdas membaca situasi, cerdas memetakan potensi pasar. Di era digital ya, era ke depan ini ya, data itu luar biasa mahalnya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu memang mengakomodir bahwa UMKM yang omsetnya setahun di bawah 500 juta, omset itu pajaknya 0. Ini klasik ya. Jadi kadang orang itu begitu usahanya rodok merintis sidik itu gaya hidupnya sudah berubah. Yang sehingga dia nggak punya hitung-hitungan yang valid. Ketoknya dodolanku mulai laris nih. Ya, biasanya numpak sepeda motor beralih naik mobil. Padahal sebenarnya belum kuat amat ini bisnisnya ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di studio digital Pemerintah Desa Cemani. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Ya. Nama saya Okvika, saya merupakan salah satu tim KKN Uniba 2022. Kali ini kami akan mengusung tema Kiat Sukses Mengembangkan UMKM bersama Uniba tahun 2022. Kali ini, untuk sesi podcast kali ini, kami akan kedatangan pembicara, yaitu Bapak Sakidi, selaku pelaku UMKM dan pengusaha. Selamat pagi Pak Sakidi. Selamat pagi. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai UMKM, saya akan membacakan CV dari narasumber kami. Narasumber kami kali ini yaitu Bapak Sakidi dengan nama lengkap Dr. Sakidi SEAK MSI. Ya. Benar ya Pak? Ya. Yang bertempat tanggal lahir Karanganyar 17 Desember tahun 1973. Ya. Yang beralamat Jalan Bromo 1, Celolo, RT 1, RW 5, Banjarsari, Surakarta. Nomor telepon 085 65 220 3502 dengan alamat email sakidi2022@gmail.com. Ya. Riwayat pendidikan SD Negeri Jatikuwung 2, Gondang Rejo Karanganyar, SMP Negeri 18 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, D3 Prodi 3 Perpajakan STAN Jakarta, kemudian FE UNS Surakarta, Magister Administrasi Publik UGM, dan program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Riwayat pekerjaan, staf di Direktur Jenderal Pajak tahun 1995 sampai dengan 2012. Ya. Kemudian Ketua Pengawas Keuangan Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri. Kemudian Ketua Pengawas di Koperasi Properti Indonesia. Komisaris di PT Asakon Nusagraha. Kemudian Direksi Lembu Amanah Surakarta. Kemudian Pembina Yayasan Alis Smart Surakarta. Direktur Utama Biro Haji dan Umroh PT Surya Madina. Dosen Pasca Sarjana Uniba Surakarta, owner Madina Bakery, kemudian owner wisata Sakura Hill Tawangmangu. Bapak Sakidi ini, selain menjadi dosen di Uniba Surakarta, beliau juga merupakan pelaku usaha UMKM. Kemudian bisa dijelaskan Bapak usaha apa yang sedang dijalani saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sudah siang ya. Iya Pak. Mudah-mudahan keberkahan dan keridhaan Allah untuk kita semua.
Baik, untuk mengawali ya podcast pada siang hari ini, tentu saya sedikit memperkenalkan. Tadi secara diri sudah diperkenalkan ya, mungkin lebih kepada aktivitas sehari-hari ya. Mungkin yang masuk dalam kategori UMKM ini kan saya bersama teman-teman ini mengelola beberapa bidang usaha ya, yang tentu yang paling dekat dengan UMKM itu di bakery, kemudian di koperasi ya. Karena koperasi tentu memang bidang garapnya itu ya para pelaku UMKM. Jadi kita juga lebih pada sifatnya mendampingi para UMKM, di samping juga melakukan usaha sendiri di bidang UMKM ini. Seperti itu. Jadi kalau di bakery mungkin levelnya masih UMKM ya. Walaupun nanti di level mikro atau kecil atau menengah itu nanti kategorinya kan beda-beda seperti itu. Tadi secara sekilas di CV ini sudah dijelaskan tentang apa yang kami lakukan di sehari-harinya seperti itu. Itu aja mungkin, Pak. Oh iya. Kemudian membicarakan tentang UMKM ini, Pak. Ya. Dari sudut pandang Bapak, UMKM itu yang seperti apa ya, Pak? Ya, nanti memang levelnya beda-beda ya. Memang yang di mikro ini ya para pelaku usaha yang memang mikro, namanya mikro juga biasanya memang dikelola sendiri tanpa pembukuan, bahkan juga pemasaran juga ala kadarnya ya. Kayak penjual-penjual gorengan, kemudian pedagang kaki lima, itu kalau yang mikro. Kemudian yang kecil tentu levelnya lebih tinggi, biasanya sudah ada tempat yang khusus untuk mengelola bisnis itu. Biasanya kalau ini sudah dalam bentuk warung ya, bentuk warung, kemudian juga ada peningkatan dari sisi mungkin SDM, mempekerjakan lah 1-2 orang, itu kalau yang kecil. Kalau yang menengah tentu grade-nya lebih tinggi lagi. Mungkin sudah ada beberapa staf di sana. Omsetnya tentu juga sudah di atas 2,5 miliar dalam 1 tahun seperti itu. Mungkin kalau kategori ini kan beda-beda ya, tergantung negaranya kan masing-masing mengkategorikan beda-beda. Ada yang karena hitungan omset atau hitungan aset. Tapi yang paling sederhana ya, paling kita bisa lihat dalam perspektif yang sehari-hari kita lihat itu ya, yang mikro itu ya kayak tadi yang pinggir jalan, terus nggak ada pembukuan, ya uang masuk uang keluar nggak jelas seperti itu. Itu aja batasan yang paling sederhana ya. Kalau kita kemudian harus ngitung omsetnya berapa untuk mengkategorikan itu kan juga nanti agak lama. Tapi sederhananya seperti itu. Pada saat pandemi kemarin ya Pak, kan banyak karyawan-karyawan swasta yang terdampak PHK. Lalu kemudian mereka beralih dengan membuka bisnis, salah satunya UMKM itu. Yeah. Lalu bagaimana cara agar bisnis UMKM tetap bertahan dan dapat bersaing dengan banyaknya kompetitor yang ada saat ini? Ya, kalau bisnis itu memang gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah. Maka modal utama itu memang harus punya visi ya, punya mimpi atau punya cita-cita ya. Bisnis kan tidak sekedar cari uang, tapi harus punya visi dulu ya, seperti itu. Maka ini sebenarnya cocok untuk anak-anak kampus, anak-anak yang baru lulus seperti itu. Kuatkan visinya dulu. Visinya apa sih ketika ingin terjun di dunia bisnis UMKM seperti itu? Oh, saya ingin menjadi pengusaha yang bisa mempekerjakan atau memberi lapangan pekerja kepada orang lain. Itu visi-visi seperti itu harus dibangun supaya itu menguatkan mental seorang pengusaha. Pengusaha nggak sekedar cuma cari uang ya, jualan laku buat kehidupan, tapi visinya harus kuat. Bisa membuka lapangan kerja, itu visi yang kuat. Kemudian juga bisa menguatkan atau meningkatkan skill kita. Mungkin kalau jadi pekerja ya gitu-gitu aja, tapi kalau dengan pengusaha itu skill kita akan lebih kuat. Yang kemudian juga tentu saya perhatikan ya teman-teman yang
bisa bertahan dan mereka bisa sukses, tumbuh, berkembang, bahkan bisa menjadi pengusaha besar itu berangkat dari visi ini. Dia ingin memberikan penghidupan kepada banyak orang ya, punya karyawan yang banyak, otomatis bisa menghidupi keluarganya. Itu akan sebuah kekuatan visi yang akan nanti bisa mempertahankan dari setiap guncangan dari bisnis yang ia lakukan. Jadi visi harus kuat dulu. Yang kedua adalah network ya, pasar, network. Jadi hari ini saya kira tidak ada orang yang tidak punya network, apalagi kalau anak muda. Dari mana dia dapat network? Konco TK, konco SD, teman SMP, teman SMA, bahkan sekarang juga sudah lintas angkatan pun bisa ya, satu alumni itu lintas angkatan itu juga network seperti itu. Kalau pasar sudah, kemudian kan tinggal apa yang mau kita jual. Tentu yang kita jual juga tentu harus yang sesuai dengan selera pasar. Selera pasarnya apa seperti itu. Ketika saya kemarin pandemi itu, kan bisnis yang lain kan banyak yang goncang ya, omset turun lah, orang juga nggak bisa kemana-mana. Ya, ternyata kita menemukan solusi bahwa ketika orang nggak boleh keluar, ya berarti kita harus memberikan jasa atau servis kepada pelanggan kita. Kalau kita jualan roti ya tinggal buka aja pesanan roti, kirim ke rumah, itu kan lebih aman. Artinya pengusaha memang harus jeli ya melihat setiap perubahan yang ada. Pandemi nggak boleh keluar, ya udah take away aja. Bahkan kita memberikan pelayanan delivery order kepada para konsumen itu. Dari mana nanti kita menawarkan? Jualan roti kan sudah orang yang datang, di collecting lah datanya. Kalau perlu catat itu semua pelanggan dengan nomor handphonenya. Ketika ada promo-promo tinggal di-share saja. Ketika ada pelayanan delivery order tinggal di-share saja. Siapa yang mau beli kita kirim seperti itu. Jadi nggak ada ke pandemi kemudian kita kemudian terpuruk dan nggak ada solusi. Apapun ada solusinya. Apapun ada solusinya. Dan orang-orang yang bisa membaca setiap perubahan inilah yang sukses. Yang dia berhasil seperti itu. Saya punya teman yang di saat pandemi justru omsetnya naiknya hampir 100%. Dia jualan apa? Ternyata saat pandemi orang sering di rumah. Orang sering di rumah itu apa aktivitasnya? Antara baca, kemudian makan, kemudian berkebun. Tiga bidang usaha ini yang booming ketika pandemi. Ya. Makan ternyata yang jualan-jualan makan yang bisa beradaptasi dia tetap eksis. Tanaman itu luar biasa. Kalau Anda nanti datang ke mana itu kios-kios bunga ya, kios-kios tanaman. Kalau di Solo itu di mana itu? Pasar Nongko ya. Itu saat pandemi mau parkir aja susah. Saking orangnya itu butuh hal yang sama seperti itu. Apalagi yang jualan pupuk, jualan obat tanaman itu luar biasa seperti itu. Jadi memang tadi ya kita visinya harus kuat. Yang kedua network itu dibangun. Bahkan tanpa pandemi pun network harus tetap dibangun. Ya, apapun itu. Karena hari ini tidak ada orang yang nggak punya network. Sedangkan ibu rumah tangga aja dia pasti punya komunitas arisan, komunitas keluarga besarnya, atau juga komunitas alumni ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan pasar itu apa yang bisa kita jual di network yang kita jalin itu. Saya kira kalau yang paling dibutuhkan orang pasti kan ya antara kebutuhan-kebutuhan pokok lah. Jualan makanan itu orang nggak mungkin nggak makan. Jualan baju dan aksesorisnya pasti orang pakai seperti itu. Apalagi ya mungkin di dunia itulah yang hari ini mungkin masih tumbuh ya, masih tumbuh. Makanya nanti harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan pasar itu. Ya, apa yang dibutuhkan pasar. Maka ini butuh kejelian. Maka tentu menjadi entrepreneur, menjadi pelaku usaha itu memang nggak cukup modal semangat. Harus cerdas memang. Cerdas membaca situasi, cerdas
memetakan potensi pasar, bahkan juga cerdas mengkolek network. Karena network itu kan tumbuh, pasti akan tumbuh seperti itu. Dari satu titik nanti akan tumbuh berkembang menjadi titik-titik yang lainnya. Sebagai contoh, kita punya alumni SMA. Dari alumni SMA kita, teman SMA kita itu tentu SMA-nya beda. Nah, itu kan berarti network baru. Iya kan? Iya, Pak. Jadi dari kenalan saat SMA kita bisa menjaring teman-teman SMA, bahkan temannya teman SMA. Teman-temannya temannya SMA seperti itu. Jadi terus dikembangkan seperti itu. Karena itu maka di era digital ya, era ke depan ini ya, data itu luar biasa mahalnya. Data network itu luar biasa. Maka seringan Anda dapat SMS promosi atau Facebook promosi, itu kan data seperti itu. Nah, saya kira berkisar itulah kalau pengen terjun di dunia usaha, pengen sukses, pengen bertahan, bahkan pengen tumbuh, bahkan ya konglomerat itu ya asalnya dari pelaku UMKM. Nggak ada yang langsung kaya itu kecuali anaknya Pak Harto ya. Karena warisannya sudah besar seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Oh iya. Sedikit informasi, Pak. Ya. Di Cemani ini juga ada banyak UMKM. Ya. Salah satunya adalah UMKM Rempeyek. Ya. Rempeyek Dadi Mulyo. Kemudian pada saat menjalankan usaha kan pasti ada pasang surutnya ya, Pak. Ya. Entah itu laba yang menurun atau harga bahan baku produksi yang naik. Lalu bagaimana caranya membangun jiwa wirausaha yang tinggi untuk menjalankan suatu UMKM? Ini dua masalah yang beda ya. Jadi yang pertama tadi di saat mengalami konstruksi, mengalami perubahan, bagaimana bisa bertahan dulu kan seperti itu. Bagaimana kemudian produk kita itu ya dikemas sebaik mungkin. Ada different-nya lah, ada perbedaan dibandingkan produk lain seperti itu. Saya salut dengan Jenang Mubarak ya. Jenang Mubarak itu dulu asalnya juga dari UMKM. Mungkin juga dari ibu-ibu bikin jenang di rumah, dipasarkan, kemudian dikembangkan, di branding. Hari ini nggak ada toko oleh-oleh yang nggak ada Jenang Mubarak. Anda bisa bayangkan bagaimana distribusinya seluruh Indonesia seperti itu. Artinya dia update ya, bagaimana mengemas. Padahal Jenang Mubarak itu bukan jenang yang paling enak di Kudus. Bukan jenang yang paling enak. Ada yang lebih enak tapi tidak sekuat pemasarannya Jenang Mubarak itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita belajar ya dari orang-orang yang sukses membranding bisnisnya. Tadi sama, keripik apa tadi? Rempeyek. Rempeyek ya. Bagaimana mengemas rempeyek itu biar bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia. Itu tantangan. Kalau jenang mungkin bisa bertahan berapa ya? Setahunan ya, setahun lah. Kalau rempeyek bisa bertahan berapa? Kalau cuma 1 bulan, bagaimana membuat rempeyek bisa bertahan 1 tahun? Itu challenge, tantangan seperti itu. Apa bisa? Ya dicoba dulu. Ya dicoba. Kalau produk lain bisa, kenapa ini tidak? Itu aja. Kemudian juga kemasan harus yang menarik. Kemasan harus menarik. Yang membuat ya eye catching lah. Jadi orang itu melihat itu menjadi sebuah kayak ada getaran ya untuk membeli seperti itu. Untuk membeli. Sebagaimana Anda kalau ke Jogja pasti 95% mesti oleh-oleh apa Pak kalau Jogja? Bakpia, Pak. Bakpia. Bakpia itu sudah menjadi sesuatu yang ada di dalam benak orang yang ketika ke Jogja pasti belinya itu. Bagaimana membuat orang begitu ke Solo dan Sukoharjo, lebih tepatnya ke Cemani itu sing digoleki rempeyek. Rempeyek apa tadi ya? Nah, itu bagaimana? Ya harus di branding, harus dibangun pasarnya, kemudian juga ini menjadi sebuah kampanye bersama. Kalau ini menjadi sebuah produk andalannya Cemani ya, itu menjadi kampanye bersama, sehingga nanti orang ikonnya menjadi jelas. Kalau ke Cemani itu nek ra tuku rempeyek jenenge durung nang Cemani seperti itu. Apakah bisa? Ya harus dicoba. Makanya belajar cara membranding kepada orang-orang yang sudah sukses seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menjadi
pelaku UMKM yang apa tadi, yang tangguh, membangun jiwa yang tangguh, yang kuat. Saya kira tadi di awal sudah saya jelaskan ya, itu tergantung memang dari kekuatan visi dulu. Visi itulah yang nanti akan mendasari ya setiap langkah kita. Seperti itu. Saya ketika membuat usaha itu, selalu visi saya tidak hanya dibatasi oleh waktu, oleh umur. Jadi visi saya ketika saya membuat bakery, itu apa visinya? Saya ingin memfasilitasi ya, masyarakat untuk memperoleh layanan snack yang apa itu halal, kemudian apa itu berkualitas, kemudian harga terjangkau. Ya, itu kan visi ya. Sehingga kemudian visi itulah yang membangun. Saya tidak mungkin akan memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang mencederai ini, misalkan dikasih yang sudah basi, itu kan jelas sudah nggak sesuai dengan visi kita. Dengan itu maka saya akan mendapatkan apa itu aliran pahala dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi snack saya. Snack saya sering dipakai pengajian, membawa pengajian bisa berjalan dengan baik, mari rangantuk, itu kan kepuasan bagi penyedia snack. Sehingga saya juga mendapatkan aliran pahala. Ya kan, memfasilitasi orang berbuat baik itu kan dapat pahala. Jadi ya nggak cuma yang ngisi pengajian toh, yang ikut pengajian toh. Sing jalan ketika ya dapat pahala, yang menyediakan snack juga dapat pahala. Jadi visinya visi yang jauh ke depan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan apa itu memfasilitasi orang untuk memperoleh kebaikan, saya juga akan teraliri kebaikan, seperti itu. Ini yang membuat kita kuat dan apa itu senantiasa apa itu totalitas. Karena dalam konteks kebaikan kita harus totalitas, seperti itu. Bahwa kemudian dari bisnis ini kita mendapatkan keuntungan, yaitu adalah bagian dari sisi profesionalisme kita. Karena bisnis memang harus untung. Kalau nggak untung saya nggak bisa gaji karyawan, seperti itu. Jadi visi itu yang harus dikuatkan. Kemudian juga saya kira banyak ya apa itu kiat-kiat untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses itu ya. Yang tadi juga semangat, profesionalisme, kemudian juga akuntabilitas itu ya penting. Seperti bahkan ini menjadi satu kunci yang tidak boleh ditinggalkan, itu membangun trust, membangun kepercayaan. Usaha apapun itu, kalau orang sudah percaya, itu orang akan datang kepada kita, bukan kita yang mendatang. Saya membangun bisnis roti, nggak perlu harus kemudian datangi satu-satu. Orang begitu tahu rasanya, harganya masuk, kemudian juga pantes tinggal suguhan, ya orang pasti akan datang. Dan saya akan memberikan jaminan snack saya tidak basi. Itu kan membangun trust, membangun kepercayaan, seperti itu. Sama. Ketika saya jualan sapi di saat bulan Idul Adha, yang saya bangun pertama adalah trust, kepercayaan. Kalau Anda beli sapi di tempat saya, kalau nanti kurus, tak ijoli ya. Atau saya tukar lah, tak tukar. Jadi kan beli itu kan bisa saja 2 bulan sebelum penyembelihan. Ketika rentang nanti mau disembelih kok sapinya jadi kuru, mungkin karena makannya nggak dokoh ya saya ganti. Saya ganti dengan yang sama dengan ketika transaksi seperti itu. Ini kan membangun trust, membangun kepercayaan. Kalau sudah orang percaya, itu orang nggak akan menawar, orang nggak akan cari-cari yang lain, pasti akan ke saya, seperti itu. Pasti akan ke saya. Nah ini penting, membangun trust, membangun kepercayaan, membangun kejujuran. Seperti itu. Bisnis apapun, itu terkait dengan produknya, juga terkait dengan attitude ya, perilaku dari pemilik atau owner. Orang kalau sudah percaya, udah apapun juga orang nggak akan menawar atau bahkan mungkin lari ke tempat lain. Orang kalau sudah percaya seperti itu. Sehingga apa yang saya lakukan itu, saya bisa pastikan 95% orang yang bertransaksi kepada saya pasti akan repeat order. Pasti akan balik ke saya. Karena ia merasa nyaman, ia merasa sudah percaya, seperti itu. Sehingga penting ya membangun kepercayaan dalam konteks bisnis itu untuk membuat orang
kemudian datang kepada kita, bahkan nggak cuma sekali, berkali-kali. Seperti itu. Seperti Anda kalau puas makan di sebuah warung, pasti Anda akan ke situ terus ya. Pasti akan ke situ terus. Nah, ini penting ya, itu penting. Ini pemasaran sederhana tapi memang prakteknya susah seperti itu. Nah, itu ya, saya kira banyak kiat-kiatnya seperti itu. Dan itu diantara yang saya nukilkan yang memang paling-paling penting seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Saat ini pajak kan sudah menjadi kewajiban. Ya. UMKM sendiri kan juga ada pajak ya, Pak ya. Dan saat ini para pelaku UMKM itu banyak yang belum sadar mengenai pajak tersebut. Ya. Kemudian kriteria UMKM seperti apa ya, Pak, yang dikenakan pajak? Sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat lunak sekali ya untuk para pelaku UMKM kaitannya dengan apa itu kewajiban perpajakan. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu memang mengakomodir bahwa UMKM yang omsetnya setahun di bawah 500 juta, omset itu pajaknya 0. Jadi yang kena itu yang omsetnya setahun di atas 500 juta. Itu baru kena. Setelah kena, berapa sih pajaknya? Itu cuma 0,5%. Dan itu kenanya setelah melampaui angka 500 juta ini. Jadi kalau misalkan gini, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus omsetnya baru 400. Itu enggak bayar pajak. Zero, 0, betul-betul 0, enggak ada pajaknya. Nah, otomatis omset segini itu mikro jelas nggak mungkin ya. Dong dodol gorengan setahun omsetnya 500 juta saya kira kok jarang-jarang ya, atau berarti sebulan berapa itu? Sebulan berarti kan sekitar 40 juta ya. 40. Sehari 1 juta. Tapi juga mungkin juga ya jualan gorengan sehari 1 juta itu ya. Mungkin juga ada seperti itu. Nah, setelah nanti lewat 500 berarti misalkan di bulan berikutnya Agustus omsetnya menjadi 600 juta misalkan. Ya, selisih 600 dikurangi 500 itu baru kena pajak. Pajaknya juga sederhana, 0,5%. Jadi selisihnya cuma 100 juta, 0,5%-nya ya hanya 500.000. Sampai nanti Desember. Sampai nanti omset setahun kurang dari 4,8 miliar, itu pajaknya masih 0,5%. Jadi sangat kecil, 0,5% saja. Sudah dari omset saja, nggak usah ngitung biaya, badine piro seperti itu. Dari omset saja. Karena memang karakter UMKM itu kan pembukuannya juga nggak tertib-tertib amat seperti itu. Jadi dasarnya cuma omset. Ngitung omsetnya dari mana? Ya kalau sudah level penghasilan setahun di atas 500 juta mungkin sudah ada nota kali ya, sudah ada kwitansi ya. Yang ngitungnya dari situ aja seperti itu. Ya kalau kemudian orang disuruh jujur apa adanya itu memang agak berat ya. Agak berat karena ya tapi ini harus dibangun ya bahwa memang negara ini butuh uang pajak ya. Jadi jangan kemudian menuntut sesuatu yang baik tapi kewajibannya nggak dilakukan. Saya kira kalau UMKM itu bayar setahun yang artinya yang di atas 500 juta itu ya, duitnya kelong cuma 500.000 saya kira nggak berat-berat amat lah. 500.000 itu kan omset kalau sudah di angka dalam 1 tahun berarti kan misalkan 1 miliar, yang 500 juta kan nggak kena. Yang kena kan berarti 500. 500 kali 0,5% ya hanya berapa itu? Sekitar 2,5 juta ya. Ya saya kira masih terjangkau lah dengan omset setahun 1 miliar bayar 2,5 juta itu ya. Saya kira masih mampu lah dibandingkan yang dia juga sudah dapat subsidi gas biasanya, subsidi listrik, kemudian juga subsidi apa itu BBM ya. Saya kira nek bayar 2,5 itu jane ya sik untung ya bagi pelaku UMKM itu. Tapi memang nggak banyak orang yang punya pemikiran seperti itu. Ya 2,5 itu ya lumayan deh. Bisa tinggi apa itu jalan-jalan, bisa ke piknik seperti itu. Tapi memang ini harus ditumbuhkan ya bahwa negara ini juga butuh pembiayaan dan memang warga yang memang sekiranya dia sudah memenuhi syarat untuk kewajiban untuk membayar pajak ya harus bayar. Jangan kemudian nggak balance, pengennya fasilitasnya lengkap tapi dia nggak mau berkontribusi seperti itu.
Jadi saya kira pelaku-pelaku UMKM juga harus mulai disadarkan ya bahwa mereka juga bisa seperti itu ya ada campur tangan negara. Oh ya. Ya, Misalnya kalau nggak bayar pajak itu ataukah ada denda atau gimana Pak? Ya secara hukum positif pasti ya. Secara hukum positif kalau apa itu sudah ada kewajiban tapi dia nggak melakukan ya pasti ada denda, ada pemeriksaan, bahkan nggak dibayar tenan ya sampai sita aset yang ia miliki seperti itu. Walaupun prosesnya panjang ya seperti itu. Kalau pelaku UMKM tentu ada sisi persuasi dulu, diingatkan, dihimbau, diajari, bahkan kalau ke kantor pajak itu diajari cara ngitung pajak, kemudian cara bayarnya, dan sekarang kan sudah sangat sederhana sekali. Orang bayar pajak sekarang nggak perlu ke bank, cukup dengan handphone. Bayar pajak sekarang cukup dengan handphone aja sudah bisa seperti itu. Jadi sekarang sangat canggih, bahkan sangat memudahkan wajib pajak. Gitu. Kemudian permasalahan apa saja ya Pak yang dapat melemahkan UMKM? Ya, ini yang problem klasik ya sebenarnya. Pertama memang gaya hidup. Ini klasik ya. Jadi kadang orang itu begitu usahanya rodok merintis ide itu gaya hidupnya sudah berubah. Yang sehingga dia nggak punya hitung-hitungan yang valid. Ketoknya dodolanku mulai laris ini. Ya, biasanya numpak sepeda motor beralih naik mobil. Padahal sebenarnya belum kuat amat ini bisnisnya ini seperti itu. Jadi gaya hidup. Biasa makan di warung, pindah ke restoran. Ini yang banyak membuat para pelaku usaha itu gugur ya di tengah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata orang Indonesia itu tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Jadi bisnis itu kalau pas melaku, ya sudah stagnan seperti itu. Padahal dunia itu kan berubah. Zaman berubah. Ekonomi juga berubah. Bahkan kecenderungan manusia berubah. Ya, jangankan UMKM ya. Pengusaha besar pun kalau nggak mau update, nggak mau belajar, pasti akan hilang atau tergerus. Ya, banyak kan di Indonesia itu bisnis-bisnis besar yang hilang itu. Apa contohnya? Dulu ada handphone dulu yang dulu awal-awal dulu ada Nokia. Nokia hilang di pasaran. Kenapa? Karena dia nggak mau update, nggak mau belajar, nggak mau mengikuti perkembangan, dan bahkan mungkin nggak mengembangkan produknya. Hilang kan seperti itu. Apalagi bisnis yang kecil, apalagi bisnis yang biasa-biasa saja. Maka harus belajar. Nah, dari mana belajar? Sekarang di YouTube banyak, kemudian di seminar-seminar atau training-training kan itu ada. Itu harus di-upgrade terus, sehingga wawasan kita itu tumbuh. Jadi yang tadinya jualan di pinggir jalan, ya bisa tumbuh duwe toko. Dari satu tempat menjadi 2 tempat. Piye caranya dari 2 tempat menjadi 100 tempat. Ya, itu kan ada ilmunya. Apa ada yang bisa mempraktekkan? Ada. Nyatanya Alfamart punya berapa gerai? Ribuan ya? Ribuan. Kalau di seluruh Indonesia. Loh, dia apakah langsung 1000? Enggak juga kan? Dari 1 kan? Dari 1 jadi 2. Saat 1 itu UMKM enggak? UMKM. Sekarang aja setelah jadi 1000 dia jadi pengusaha kelas menengah atau besar seperti itu. Tapi kan asalnya dari 1. Kok dia bisa kembang jadi banyak, bro? Karena dia belajar. Maka saya sarankan para pelaku usaha yang masih kecil atau belum tumbuh atau belum besar itu banyak belajar. Saya kira ilmu itu sekarang sudah terbuka lah. Nggak di kampus loh ya. Justru belajar dari ilmu pelaku-pelaku yang sudah sukses seperti itu. Jadi saya perhatikan sekarang pelatihan-pelatihan bisnis yang berbiaya mahal pun sekarang banyak. Karena apa? Pentingnya ilmu seperti itu. Kemudian yang berikutnya harus peka. Kita harus peka setiap perkembangan atau perubahan zaman. Saya kira pandemi ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus menyiapkan sedini mungkin setiap ada perubahan. Pandemi ini kan tanpa ada mukadimah kan ini. Tiba-tiba langsung jegrek seperti itu. Orang dipaksa untuk diam di rumah seperti itu. Ya, dunia kampus bisalah mengikuti misalkan dengan kuliah online. Tidak semua orang bisa jualan online kan.
Tidak semua orang bisa jualan online. Maka harus peka seperti itu. Ya kalau orang-orang ya sudah sepuh seperti itu, libatkan anak untuk ngelola bisnis. Karena sekarang anak masih TK aja sudah bisa pegang gadget ya. Masih TK itu bisa nyari apa itu mainan apa yang menarik seperti itu. Artinya kalau yang memang sudah gaptek ya atau sudah kadaluwarsa ya expired itu ya libatkan anaknya untuk dilibatkan dalam bisnis yang dijalankan seperti itu. Ya paling enggak anak itu kalau sudah pegang gadget itu kan dunia ini sudah ada di dalam handphone ini. Ya silahkan anaknya disuruh ngembangkan. Ya itu banyak yang sukses itu. Jadi orang tuanya ya wes WA aja juga masih gagap, apalagi kalau produk itu kan tidak cuma di WA kan. Yang paling familiar kan di Twitter lah, di Instagram seperti itu. Nah, kalau anak-anak kita saya kira sudah sangat familiar dengan Instagram. Ya sudah anaknya aja yang disuruh masarkan. Ya bapak ibunya ya tinggal bagaimana menyiapkan produknya yang lebih baik, di-upgrade, ditumbuhkan seperti itu. Nah itu ya, jadi apa itu melibatkan anak kalau memang sudah tidak update lagi. Bahkan saya sih menyarankan ya kalau ada teman-teman mahasiswi bisnis hari ini sudah eranya kolaborasi. Kolaborasi itu bisnis sendiri itu ya kalau untung besar ya untuk diri sendiri. Tapi untuk potensi untuk besarnya itu agak kecil. Karena apa? Karena setiap orang pasti punya kelemahan. Kalau kemudian kolaborasi 2, 3, 4, 5 orang membangun bisnis, saya kira itu bisa memadukan ya kelebihan dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang menjadi sebuah kekuatan yang itu bisa mempercepat tumbuhnya sebuah bisnis. Saya dari sekian banyak bisnis tidak ada yang sendiri. Harus kolaborasi. Dengan kolaborasi itu saya bisa memiliki banyak usaha tanpa harus menyita pikiran, menyita waktu, menyita energi yang berlebihan. Tinggal berbagi saja seperti itu. Nah, apalagi di era pandemi ini dengan kita punya banyak usaha itu ya ini terdampak, ini tidak, ini terdampak, ini tidak. Sehingga era ke depan jangan punya apa itu sumber penghasilan hanya 1 titik. Begitu nanti kena pandemi langsung gulung tikar, stres, bahkan kemudian apa itu kalang kabut seperti itu. Kolaborasi seperti itu. Jadi kerjasama. Dan itu ya masalahnya ya. Tadi apa tadi? Mulai dari apa itu gaya hidup, kemudian apa itu lemahnya untuk belajar, kemudian ya, gapteknya itu harus ada dikasih solusi yang libatkan anak seperti itu. Nah, saya kira kalau modal itu relatif lah. Banyak orang yang mengatakan modal penting enggak? Ya penting tapi enggak serta merta lah seperti itu. Bahkan kalau orang sudah dipercaya itu modal datang sendiri. Saya sudah membuktikan itu. Jadi kalau pas proyek Idul Korban itu kan butuh modal besar itu. Saya nggak harus datang ke bank untuk pinjam itu. Orang akan datang sendiri. Titik modal. Kemudian nanti kita berbagi sharing penghasilan seperti itu. Orang datang sendiri kok seperti itu. Jadi modal itu relatif ya. Kalau hari ini masih orang merasa, waduh, saya nggak bisa bisnis karena nggak punya modal. Itu sebenarnya bahasa klise saja bahwa dia itu sebenarnya raniat. Raniat. Orang kalau niat itu sekarang, kalau orang sudah punya ide, punya gagasan yang bagus, punya konsep yang baik, tawarkan aja kepada orang yang pemilik uang. Pasti tertarik. Karena di Indonesia itu banyak orang punya uang tapi nggak ngerti cara apa itu ngolahnya ya, cara ngolahnya. Nah, Indonesia itu sekarang yang ada justru krisis ide. Krisis gagasan ya. Krisis gagasan. Sehingga krisis itulah yang kemudian membuat Indonesia ini diserbu oleh barang-barang impor. Masa nggak pacol aja ya nggak bisa, Pak, harus impor seperti itu. Garam impor. Semua di Indonesia itu impor. Karena apa? Orang Indonesia itu minim ide atau krisis gagasan seperti itu. Terutama dalam konteks bisnis ya seperti itu. Mengenai politik banyak idenya, tapi ada bisnis yang lemah. Ya.
Ya akibat krisis itu maka ya tidak banyak produk-produk baru dari Indonesia itu seperti itu. Ya, ini PR Anda sebagai anak muda ini untuk melahirkan ide, gagasan, konsep apa yang bisa dipakai untuk bisnis seperti itu. Oke. Saya kira demikian Pak Sakedi. Cukup ya? Sudah cukup. Beberapa hal sudah kita bicarakan mengenai UMKM. Dan terima kasih Pak Sakedi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan masyarakat. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.